Baik, teman-teman kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein. Yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan media yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui karya-karya jurnalistiknya. Tentunya tidak hanya soal penanganan perkara, tapi juga upaya-upaya dalam kerangka pencegahan, pendidikan dan peran serta masyarakat, dan juga koordinasi supervisi. Baik kawan-kawan jurnalis, pada sore kali ini kita akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kepada Bapak Ahmad Taufik Hussein, kami persilakan untuk menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara, kronologi tangkap tangan, dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pak Dirdik, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua yang hadir di sini. Terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Mas Budi Ganteng ya, MBG sekarang sebutannya. Baik, untuk menyingkat waktu, karena ini sudah sore ya, menjelang malam nih. Mungkin teman-teman sudah menunggu. Untuk pengambilan gambar sudah dapat ya dari teman penyidik. Baik, tadi disampaikan kita akan menjelaskan terkait kegiatan penyelidikan tertutup, tertangkap tangannya, terduga pelaku tindak pidana korupsi suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa upaya penindakan oleh KPK kali ini, kami sampaikan ini sudah yang ke-7 kalinya di wilayah Provinsi Riau. Yang pertama pada tahun 2007 terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua pada tahun 2012 terkait dengan pengadaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, PON. Yang ketiga pada tahun 2014 kita juga melakukan tindakan terkait suap alih fungsi hutan. Yang keempat pada tahun 2021 terkait suap perpanjangan izin hak guna usaha, HGU. Ini yang berkembang kemudian ke tersangkanya mantan Kepala Kanwil BPN. Yang kelima pada tahun 2023 juga terkait pemotongan anggaran, serta yang keenam pada tanggal 3 November 2025, mungkin tidak jauh dari ingatan kita, KPK juga melakukan tangkap tangan terkait dugaan tindak pemerasan di Pemprov Riau, yang saat ini persidangannya masih bergulir. Ini perlu kami sampaikan, kenapa? Karena memang wilayah ini juga beberapa kali kita lakukan penindakan, tapi kami masih menemukan fakta-fakta masih ada praktek-praktek korupsi yang tetap dilakukan. Maka peristiwa kali ini juga mempertegas bahwa praktik korupsi di wilayah Riau masih terus berulang. Oleh karena itu, butuh komitmen dan langkah nyata yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan, seluruh penyelenggara negara untuk melakukan pencegahan korupsi. Sementara khusus yang di Kabupaten Kuangsing, perkara ini menjadi peristiwa tertangkap tangan yang kedua. Yang pertama juga seorang kepala daerah di wilayah tersebut pada tahun 2021, yaitu AP selaku Bupati Kuangsing periode 2021-2026 dan diputus bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi suap perpanjangan HGU. Jadi ini kami juga mengingatkan bahwa jangkauan tangan-tangan penegakan hukum
KPK tidak hanya berfokus di pemerintah pusat saja, tidak hanya di Jawa, bahwa kami juga hadir di seluruh pelosok negeri, dan ini sebagai alarm juga bagi pihak-pihak yang masih menjalankan praktek-praktek korupsi. Jadi kami ingin memastikan KPK bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah baik di pusat dan di daerah sejalan dengan program-program kebijakan prioritas yang sudah dicanangkan di Asta Cipta Presiden. Ini berjalan sesuai koridor hukum dan demi tujuan pembangunan nasional. Jadi ini perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media dan untuk terus disampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa KPK bukan hanya hadir di pusat saja, tapi kami pastikan di daerah-daerah juga kami akan hadir untuk memastikan praktek-praktek korupsi itu bisa dihilangkan. Untuk konstruksi perkaranya dalam peristiwa tertangkap tangan kali ini sebagai berikut. Jadi ini perkara bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Kuansing, Kuantan Sengingi ya. Bahwa pada bulan April 2025, Pemkab Kuansing membuka lelang jabatan untuk posisi sekretaris daerah. Bahwa terdapat 2 calon yang mengikuti, yaitu Saudara FHD, selaku asisten 1 Pemkab Kuansing, yang juga menjabat sebagai PLT Sekda, karena posisinya kosong Sekda saat itu. Dan yang kedua, Saudara ZKN, yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, jadi jabatannya yang definitifnya adalah Kepala Dinas PU. Selanjutnya Saudara SA, selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu sebuah 1 unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuansing. Dalam perjalanan lelangnya, kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari Saudara SA. Sehingga kemudian dalam prosesnya ZKN terpilih menjadi Sekda Kabupaten Kuansing periode 2025. Untuk memenuhi permintaan tersebut, ini dalam perjalanannya ZKN kemudian membeli 1 unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS seharga 2.550.000 rupiah di sebuah showroom yang berlokasi di Jabodetabek. Pembelian dilakukan secara kredit atau mencicil dengan nilai 46,5 juta per bulan dengan tenor selama 5 tahun. Jadi periodenya memang sengaja mengikuti periode jabatan dari Bupati. Selanjutnya, karena profil keuangan dari ZKN tidak memenuhi syarat untuk bisa mengajukan kredit, ZKN menggunakan identitas orang lain, yaitu Saudara ARD, yang juga sebagai pihak yang diamankan, selaku Direktur Utama PT MIC, atau pihak swasta untuk pengajuan proses kreditnya. Sebelumnya, ZKN juga diduga memberikan 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai 700 juta kepada PLT Bupati saat itu, saat pengisian jabatan yang bersangkutan selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kuansing pada tahun 2021. Jadi ini bukan yang pertama dilakukan oleh ZKN. Pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan Kepala Dinas juga sempat memberikan sesuatu kepada SA, yang saat itu masih selaku PLT Bupati. Hal yang sama juga
dilakukan oleh ZKN bahwa pembelian mobil Pajero Sport Dakar tersebut dilakukan secara kredit dan juga dibantu oleh orang yang sama, yaitu ARD. Diduga ARD membantu ZKN ini agar bisa terus mendapatkan paket proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kabupaten Kuansing, baik di Dinas PU maupun nantinya di Kesekretariatan Daerah Kabupaten Kuansing. Di antaranya ARD kemudian memenangkan sejumlah 13 proyek di Dinas PUPR pada tahun 2022 dengan total nilai mencapai 1,2 miliar. Selain itu ARD kembali menjadi pemenang di sejumlah dinas dan di unit Sekretariat Daerah Kuansing pada tahun 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari 900 juta. Dari dua peristiwa dugaan penyuapan untuk pengisian jabatan tersebut menggambarkan adanya nilai suap yang naik kelas, artinya dari Kepala Dinas PU dan kemudian ke Sekda, karena sebelumnya ZKN juga melakukan hal yang sama, yaitu memberikan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar untuk jabatan Kadis PUPR Kuansing senilai 700 juta. Kemudian ZKN kembali melakukan suap jabatan untuk Sekda dengan pemberian satu unit mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS senilai 2,05 miliar. Nah, dari pembelian kedua mobil yang digunakan sebagai instrumen atau alat untuk penyuapan melalui skema kredit tersebut atau mencicil dengan tenor waktu, ini juga dimaksudkan oleh ZKN untuk mengunci agar jabatan ZKN selama periode bupati menjabat itu aman. Sehingga kredit memang disetting selama 5 tahun tenornya. Menindaklanjuti laporan aduan masyarakat, kemudian tim KPK melakukan pengumpulan bahan keterangan tambahan dan kegiatan di lapangan dengan skema penyelidikan tertutup. Yang selanjutnya, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026, tim KPK mengamankan sejumlah orang di Kabupaten Kuansing dan Jabodetabek, di mana 5 orang diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu satu saudara FAD selaku asisten 1 Pemkab Kuansing, saudara SNE selaku istri kedua Bupati Kuansing, saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta, saudara JL selaku pihak swasta, dan saudara SW selaku pihak swasta. Sementara terhadap 2 orang yang sebelumnya dilakukan pencarian oleh tim di wilayah Kuansing, menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 30 Juni malam, yaitu saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, sama-sama dengan saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kuansing. Selanjutnya dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim KPK diantaranya turut mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport, ini senilai 700 juta, serta barang bukti elektronik berupa transaksi pembayaran cicilan atas pembelian mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS, yang digunakan untuk melakukan penyuapan kepada SA dalam jabatan selaku Sekda. Adapun atas unit mobil SUV Toyota Land Cruiser tersebut, tim KPK mendapatkan informasi adanya pihak-pihak yang mencoba menghilangkan. Jadi ada jeda saat mencari pihak yang bersangkutan dan terkait barang buktinya juga. Ini ada pihak-pihak yang sengaja mencoba menghilangkan atau menyembunyikan keberadaannya, yaitu dengan cara diketahui oleh tim menjual kepada pihak showroom milik saudara SW yang juga diamankan selaku pihak swasta. Hal ini juga karena ada informasi SA mengetahui bahwa sedang dipantau oleh tim KPK.
bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan. Adapun uang yang diminta untuk pengurusan tadi itu berasal dari permintaan dari sisa hasil usaha SHU anggota KUD yang merupakan para petani di Kuansing. Dengan kata lain bahwa penghasilan para petani yang berkisar ratusan ribu rupiah per bulan tersebut harus dipotong setengahnya untuk sebagai alat untuk memberikan atau pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi tersebut. Namun demikian KPK masih terus mendalami fakta-fakta yang ditemukan dari hasil penyelidikan tertutup, akibat tertangkap tangannya terkait dugaan penerimaan hadiah tersebut, termasuk apakah ada aliran-aliran kepada pihak-pihak lainnya. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah oleh pejabat negara di Kabupaten Kuansing, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Yang pertama, yaitu Saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, Saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan pihak swasta Saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta. Atas perbuatannya terhadap ZKN dan Saudara ARD selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 atau 606 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara terhadap Saudara SA sebagai penerima diduga telah melanggar pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil dan atau pasal 12 huruf B besar penerimaan gratifikasi, yaitu Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal, ini ada 2 periode, yaitu untuk Saudara ARD dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Kemudian terhadap Saudara SA dan Saudara ZKN, karena memang datangnya membelakangi, ini terhitung penahanannya sejak tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Bahwa dalam kesempatan ini KPK juga turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tangkap tangan ini, masyarakat yang telah berperan aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kemudian jajaran di Kepolisian Daerah Provinsi Riau, Kepolisian Resor Kuansing, Polres, dan Kepolisian Resor Pematang Siantar, yang dalam kegiatan kemarin telah memfasilitasi proses pemeriksaan dan pencarian para pihak-pihak di Kabupaten Kuansing dan sekitarnya. Kemudian juga kepada pihak Angkasa Pura Sultan Syarif Qasim II, ini dalam hal membantu proses pihak-pihak yang diamankan, serta para rekan-rekan jurnalis yang terus mengabarkan update peristiwa tertangkap tangan ini. Sinergi dan partisipasi publik
ini menjadi hal yang harus kita wujudkan dan menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama seluruh elemen. Demikian yang bisa disampaikan terkait kronologis dan konstruksi perkara kegiatan tertangkap tangan pejabat negara di Kabupaten Kuansing terkait suap jabatan di perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Kuansing. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Budi. Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah menjelaskan secara utuh dan runut bagaimana konstruksi, kronologi dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan terhadap Saudara SA selaku Bupati Kuansing, kemudian Saudara ZKN yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan yang ketiga tersangka Saudara ARD selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MIC. Kawan-kawan jurnalis, dari peristiwa tertangkap tangan tersebut menunjukkan bahwa upaya penindakan harus dilakukan secara paralel dengan perbaikan tata kelola pemerintahan agar praktik korupsi tidak terulang kembali. Adapun penindakan KPK hari ini juga menjadi sinyal peringatan dari instrumen pencegahan korupsi di dalam Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention atau MCSP yang dilakukan KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi khususnya untuk wilayah Kabupaten Kuansing. Di mana nilai MCSP Kabupaten Kuansing pada tahun 2025 masih berada pada zona merah dengan skor 63,84 poin atau menurun dari skor 8,13 dari tahun 2024. Terutama pada area pengadaan barang dan jasa yang hanya memperoleh skor di bawah 50, yaitu di skor 45. Kemudian di sisi lain, survei penilaian integritas atau SPI Kabupaten Kuansing juga belum menunjukkan perbaikan secara signifikan. Di mana nilai SPI Kuansing hanya meningkat tipis dari 63,12 pada tahun 2024 menjadi 63,58 pada tahun 2025. Hal tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan integritas dan sistem pencegahan korupsi harus terus dilakukan secara konsisten agar praktik korupsi tidak berulang. Terlebih dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Kuansing juga berkaitan dengan proyek-proyek strategis di daerah yang tentunya bersinggungan dengan hajat hidup masyarakat banyak. Diketahui bahwa dari peta geografis, 50% kawasan Kuansing merupakan lahan perkebunan, yang 65-70% diantaranya adalah perkebunan sawit, dengan prospek menghasilkan 2,2 ton kelapa sawit per bulan atau sekitar 2,7 miliar rupiah. Namun demikian dari sisi infrastruktur masih ada sekitar 38 hingga 45% jalan di wilayah Kuansing yang statusnya belum baik. Hal ini akibat tonase truk logistik kelapa sawit dan batu bara. Selain itu Kuansing dikenal luas sebagai tanah kelahiran pacu jalur yang mencerminkan semangat gotong royong dan juga kerja kolektif masyarakat. Karena itu ketika korupsi kembali terjadi di Kuansing, yang tercoreng bukan hanya integritas penyelenggara negara, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi kebanggaan daerah Kuansing. Baik teman-teman media, sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita akan menunjukkan barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini. Di antaranya adalah satu unit mobil Pajero Sport Dakar yang merupakan kendaraan yang menjadi instrumen penyuapan yang dilakukan oleh Saudara ZKN dengan bantuan Saudara ARD yang diberikan untuk Saudara SA
untuk pengisian jabatan Kepala Dinas PUPR pada tahun 2021. Kemudian yang kedua, ini adalah wujud dari mobil Land Cruiser 300 GRS yang menjadi instrumen suap saudara ZKN dengan bantuan RED untuk saudara SK selaku Bupati Kuansing untuk pengisian jabatan sebagai sekretaris daerah. Ya. Di mana dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan berupa barang bukti elektronik, yaitu catatan transaksi keuangan ya, dalam hal pembayaran kredit atau cicilan yang dilakukan oleh saudara ZKN untuk perolehan kendaraan tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab, sesi 1. Fokus untuk perkara ini dulu. Ya, ada Mbak Sasya, Mas Aros, kemudian Mas Rehan, ya, Mas Yaki. Mohon bersabar dulu. Ya, selamat sore Pak Dirdik, Mas Budi. Izin mau tanya, belum dijelaskan kemana Bupati dan Sekda itu ketika tidak ditemukan saat OTT. Itu sudah dikumpulkan belum sih informasinya? Nah, kalau saya dengar ada dapat informasi juga, keduanya itu sempat dijemput oleh pihak ketika akan ketika KPK akan menjemput mereka gitu dalam OTT, itu benar atau enggak? Terus apakah pihak itu adalah aparat penegak hukum lain yang harusnya membantu KPK, tapi justru membocorkan karena ada pernyataan juga di dalam pointers itu SA sudah mengetahui bahwa akan ada tim yang bergerak untuk melakukan OTT. Tuh. Nah, yang ketiga itu soal suap yang terkait izin hutan itu tempusnya waktu kejadiannya kapan sih, karena nggak dijelasin gitu. Terus apakah nantinya pihak Kementerian Kehutanan juga bisa untuk dimintai keterangan dalam prosesnya gitu, karena kan tadi disinggung ada daerah itu hanya mengeluarkan rekomendasi sementara keputusannya ada di Kemenhut. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sasya. Pertanyaannya daging semua, ini ada 3 poin Pak Taufik, kita catat ya, terkait dengan kronologi tangkap tangan, kemudian terkait dengan adanya dugaan suap izin pelepasan kawasan hutan yang berkaitan dengan Kemenhut karena memang otoritasnya ada di sana. Kedua, kita bergeser sedikit, di sisi sebelah kanan ada Mas Aros, silakan. Selamat sore Pak Taufik dan Mas Budi, saya Aros dari Pikiran Rakyat. Menambah tadi dari Kak Sasya, apakah KPK akan memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan pelepasan kawasan hutan tadi, karena pada tanggal 2 Juni yang lalu tahun ini 2026 Bupati Kuansing bertemu dengan Raja Juli di kantor Kementerian Kehutanan. Terima kasih, itu aja Pak. Satu pertanyaan tapi langsung on point. Terima kasih Mas Aros. Mas Rehan pertanyaannya sama ya dengan Mas Aros ya. Terlihat dari raut wajahnya memang kayaknya mirip apa yang ingin ditanyakan. Kita beralih ke sisi depan, ada Mas Yaki. Silakan Mas Yaki dari inilah. Ya, sore Pak Taufik, Mas Budi. Kalau saya ke rangkaian kasusnya aja, kalau tadi dibilang Zulkarnain ini diduga menyuap untuk mengamankan jabatannya sampai 2025 dengan mobil. Nah, mobilnya itu atas nama SA berarti ya. Kalau atas nama dia kan berarti sama aja nggak aman dong kalau dia nggak bayar gitu. Nah, itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih, ini kayaknya pemerhati otomotif ya. Namanya inilah Mas Yaki ya, oke. 3 penanya dulu Pak Dirdik, ini pertanyaan yang butuh jawaban cukup panjang sepertinya. Silakan Pak Dirdik. Karena butuh panjang, kita jawabnya pendek aja ya. Baik, terima kasih. Yang pertama dari Mbak Tasya,
Bupati kemana dan ada pihak yang menjemput. Ini Bupati dan Sekda maksudnya ya, Zulkarnain. Baik, jadi memang ketika tim di lapangan melakukan pengamanan terhadap pihak-pihak yang diduga sesuai dengan laporan masyarakat yang diterima, kita mencari ke, yang pasti karena Bupati kita cari ke rumah dinas ya. Kemudian ke kantor pemerintahan Kabupaten Kuansing, tapi kemudian tim tidak menemukan posisi yang bersangkutan. Dan kemudian diduga memang sudah keluar dari Kabupaten Kuansing. Bahwa ada informasi pihak yang jemput, itu juga sudah diketahui oleh tim, tetapi kita fokus pada saat itu tim mencari keberadaan yang SA dan ZKN. Kita tidak membutuhkan effort yang lebih banyak kalau misalkan kita harus mencari pihak-pihak yang menjemput. Artinya kita sudah mencari ke beberapa lokasi di Kabupaten Kuansing, bahkan di Pekanbaru juga, tim juga sudah terbagi untuk mencari keberadaan yang bersangkutan. Nah itu juga yang kita tidak fokus ke sana ya. Artinya memang betul ada informasi itu, tapi itu belum diketahui oleh tim. Bahwa fokus kita adalah mencari 2 orang yang sedang itu kita butuhkan keterangannya. Bahwa ada informasi tadi disampaikan betul bahwa kedatangan tim atau informasi KPK ada di Pekanbaru, karena ini surat perintah penyelidikannya sebenarnya laporannya sudah tidak ada sekitar 1 bulanan ya. Sehingga kemudian itu memang antara merasa atau memang pihak Bupati mengetahui sendiri langsung, itu yang masih didalami nanti seperti apa. Tapi untuk upaya-upaya Bupati kemudian ketika mengetahui ada tim yang memantau, itu kemudian pihak Bupati melakukan pengamanan dengan mendatangi showroom. Pihak showroom untuk menghilangkan jejak-jejak keberadaan mobil. Karena sebenarnya mobil itu kan sudah dibeli dari tahun 2025 ya, tadi dicicil, dan informasi-informasi dugaan itu yang kemudian oleh tim didalami, ada transaksi-transaksi cicilan yang kesekian kalinya, itu yang kemudian ditunggu, dan sepertinya memang tim Bupati juga memantau informasi tersebut. Kemudian yang ketiga terkait suap izin hutan produksi terbatas, jadi betul ini memang kewenangannya ada di Kementerian Kehutanan. Jadi kepala daerah di beberapa perkara kita juga menangani. Ini hanya memberikan rekomendasi. Karena memang daerah yang mengetahui mengenai tata ruangnya, letaknya. Kemudian itu disampaikan ke pihak Kementerian Kehutanan. Apakah nanti disetujui atau tidak, itu menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan. Mengenai tempusnya, tadi ada nih dari Mas Aros ya. Kalian juga menjawab pertanyaan Mas Aros bahwa tanggal 2 Juni ada pertemuan, itu memang sudah disampaikan oleh pihak-pihak, baik oleh Bupati, dan apakah nanti akan dilakukan pemanggilan, itu akan didalami oleh tim penyidik. Apabila memang diperlukan untuk memperdalam bukti-bukti atau memperkuat fakta-fakta pertemuan-pertemuan yang mendukung nanti pemenuhan unsurnya, itu akan dilakukan pemanggilan. Tapi akan kita lihat nanti perkembangan di penyidikan ke depan. Kemudian dari Mas Zaki, untuk ZKN, jadi begini, ZKN itu kan melakukan pembelian mobilnya secara kredit. Tadi disampaikan bahwa untuk pengajuan kredit itu membutuhkan profil keuangan atau profil orang yang memang akan disetujui oleh bank. Kebetulan pihak bank tidak meng-ACC untuk atas nama ZKN. Jadi untuk proses lidiknya, leasingnya itu diatasnamakan ARD. Makanya kemudian kita ARD kita mintakan pertanggungjawaban juga karena mengetahui dan ikut membantu perbuatan ZKN. Kemudian untuk mengamankan di masa periode tersebut, betul tadi memang atas namanya bukan ZKN, bukan ARD juga, dan bukan atas nama Bupati juga. Jadi atas nama orang lain. Jadi belum balik nama. Karena kalau sudah balik nama tentunya
ZKN nggak bisa pegang lagi nih. Gitu. Jadi memang mobil ini belum dibalik nama atas nama Bupati maupun atas nama ARD atau ZKN, belum. Hal itu yang kemudian diduga, ada dugaan-dugaan ZKN ingin menjaga posisinya, hingga kemudian memang pembeliannya dilakukan cicilan selama 5 tahun. Itu hal-hal juga yang menurut ZKN ini akan mengamankan posisinya dia selaku sekda. Demikian mungkin cukup. Baik, terima kasih Pak Dirdik. Semuanya sudah diterangkan dengan sangat jelas. Pertanyaan dari 3 rekan-rekan kita. Sesi kedua masih terkait dengan perkara ini. Ada Mas Rio dan juga Mas Rehan. Silakan Mas Rio dari Antara. Ya, sore Pak Taufik, Sore. Mas Budi. Mau bertanya satu hal aja sih. Kan ada dari 5 orang itu kan ada istri kedua dari Bupati. Nah itu perannya sejauh ini bagaimana sih gitu? Apakah dia namanya dipakai untuk, tadi kan Pak Taufik sempat menyinggung soal mobil tadi kan, pakai nama orang lain bukan nama Bupati atau Sekda atau nama si ARD. Makasih. Baik, satu poin pertanyaan. Terima kasih. Terkait dengan peran dari istri atau pihak keluarga Saudara SC. Silakan, Mas Rehan. Tes. Selamat sore Pak Taufik, saya Rehan dari Tempo Pak. Mau menanyakan soal mobil, itu kan statusnya kan udah disita ya sama KPK. Dan ini kan status mobilnya itu juga tadi Pak Taufik bilang belum balik nama gitu. Dan masih dalam proses cicil gitu atau kredit. Nah ini nanti untuk prosesnya ini seperti apa Pak? Terkait mobilnya itu. Apakah nanti juga akan mekanismenya mungkin mobil itu tetap disita atau nanti mobil ini akan dikembalikan lagi ke showroom mungkin mobil yang digunakan oleh ZKN untuk mengamankan posisinya dia. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Rehan. Terkait dengan penyitaan terhadap kendaraan yang masih berstatus leasing. Ada lagi kawan-kawan? Mas Dino? Aman, oke. Silakan Pak Didik. Ada 2 pertanyaan dari 2 penanya. Baik, terima kasih dari Mas Rio ya, bahwa betul tadi istri kedua Bupati ini kita amankan juga oleh tim, karena kebetulan untuk yang mobil Pajero Sport itu digunakan oleh istri keduanya Bupati. Dan untuk mobil Pajero Sport itu statusnya bukan leasing lagi, karena itu sudah yang lama, itu sudah selesai, artinya sudah lunas. Kemudian untuk yang mobil LC, ini betul tadi juga pertanyaan dari Mas Rehan, nanti seperti apa. Karena ada pihak ketiga yang beretikat baik, yang memang harus jadi pertimbangan tim penyidik. Tapi biasanya nanti kita juga akan lakukan klarifikasi ya, baik kepada pihak leasing, bahkan pihak showroom yang juga awalnya akan disetting untuk mengamankan, menjual, kita juga sudah amankan. Dan mengakui bahwa betul itu memang ada upaya-upaya seperti itu, tapi karena kemudian sudah mengetahui gitu, kemudian dibawa lari kan, disembunyikan. Tetapi kita sudah bisa pantau untuk mobil yang LC, yang Toyota Land Cruiser, tapi itu belum dilakukan penyitaan. Karena baru terakhir tadi malam ya ditemukan, jadi akan dilakukan penyitaan nanti di proses penyidikan yang ke depan. Tapi untuk unitnya sendiri sudah diamankan di Polda Riau. Nah nanti untuk seperti apa mekanisme bahwa itu belum lunas segala macam, itu memang jadi pertimbangan tim penyidik. Tadi ada pihak ketiga yang berikat baik, kita akan klarifikasi. Tapi kita mau pastikan bahwa mobil ini adalah menjadi alat tindak pidana. Misalkan seperti peristiwa tindak pidana pembunuhan gitu. Ada pisau yang menjadi alat untuk terjadinya tindak pidana itu. Pisaunya ini kan walaupun itu pisau cicilan atau pisau pinjem gitu, tapi kan itu menjadi alat. Sehingga itu merupakan sah adalah barang bukti suatu perbuatan tindak pidana. Dan memang secara legal itu bisa disita oleh penyidik untuk diajukan sebagai pembuktian. Bahwa apakah nanti ada pihak-pihak tadi yang beretikat baik seperti pihak leasing misalkan itu ada haknya yang memang belum terbayar seluruhnya, itu nanti menjadi pertimbangan di dalam proses penyidikannya.
apakah dari pihak bupati atau tersangka atau pihak ZKN misalkan melakukan pembayaran full atau seperti apa, itu biasanya seperti hal yang sudah kita lakukan itu akan terjadi nanti diskusi di dalam proses penyidikan. Biasanya juga kita akan lakukan pemanggilan terhadap pihak leasingnya. Seperti itu. Ya. Clear ya Mas Bisa, ya? Rehan dan juga Mas Rio. Masih ada lagi? Ini masih fokus terkait dengan perkara ini? Ini dulu, ya silakan. Mas Aros, Mas Yus, ya. Silakan. Izin Pak Taufik mendapatkan Pak, apa dalam proses pemeriksaan sang Bupati Konsing ini memberikan informasi bahwa dalam pertemuan dengan Raja Juli Antoni itu memang terdapat dugaan aliran dana ke yang bersangkutan terkait dengan pelepasan di kawasan hutan produksi terbatas ini, karena memang kan disebutkan bahwa otoritas yang memiliki otoritas itu adalah Kementerian Kehutanan, seperti itu Pak. Terima kasih. Terkait dengan dugaan aliran ke Kemenhut ya, apakah ada atau tidak? Ya, terkait dengan pertemuan dengan Menteri Kehutanan. Ada lagi, Mas Yus? Baik, Pak Taufik, Mas Budi, mungkin menyambung dari Aros tadi masih terkait dengan hutan produksi terbatas. Ini kan disebutkan bahwa ada penerimaan lain SA dari kasus ini, kasus dugaan ini. Nah, kira-kira penerimaan lain itu dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk uang? Kalau dalam bentuk uang, kira-kira berapa yang diterima oleh SA ini selama dia menjabat? Atau dalam bentuk apa? Terima kasih. Dengan dugaan penerimaan uang oleh SA ya, berkaitan dengan pengurusan izin pelepasan kawasan hutan. 2 poin yang masih terkait. Silakan Pak Dirdik. Baik, terima kasih. Jadi begini, ini mungkin bisa jadi satu penjelasan ya, karena tadi terkait informasi adanya pemberian dana ke pihak Kementerian Kehutanan dan penerimaan lainnya oleh Bupati. Jadi mungkin perlu disampaikan kepada rekan-rekan bahwa dalam kegiatan penyelidikan tertutup itu kan serangkaian kegiatan ya. Dan berawal dari laporan yang diterima oleh tim itu adalah terkait suap jabatan. Nah, kenapa tadi disampaikan bahwa dalam prosesnya juga ada ditemukan fakta-fakta penerimaan lainnya yang dilakukan oleh Bupati. Jadi begini, untuk penerimaan yang lainnya itu menjadi tambahan fakta yang ditemukan dalam proses penerimaan suap jabatan oleh tim, sehingga belum banyak fakta yang bisa digali. Itu tentunya menjadi hal-hal yang akan dilakukan ke depan dalam proses penyidikan yang saat ini berjalan oleh tim penyidik. Tetapi yang bisa kami sampaikan bahwa betul ada fakta yang disampaikan, ada pengumpulan dana dari pihak KUD, operasi yang di Kabupaten Konsing untuk melakukan pengurusan izin pelepasan HPT. Nah, fakta-fakta ini kemudian itu sebagai informasi tambahan dalam penerimaan Bupati terkait suap jabatan tadi. Nah, bahwa uang-uang yang dikumpulkan oleh pihak KUD itu tadi disampaikan berdasarkan dari pemotongan sisa hasil usaha. SHU, kan koperasi ada usaha kan, itu ada dipotong setengahnya dalam rangka pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan. Nah, untuk prosesnya sendiri seperti apa, bagaimana proses yang sudah dilakukan terkait rekomendasi yang nanti akan dikeluarkan oleh Bupati, itu menjadi informasi yang akan didalami berikutnya dalam proses penyidikan yang berjalan. Tentunya informasi-informasi yang substansi seperti ini tidak bisa kita sampaikan, karena itu sudah menjadi materi yang nanti akan didalami oleh tim penyidik. Tetapi bahwa betul ada penerimaan-penerimaan lain yang diduga dikumpulkan dari hasil sisa usaha koperasi itu sudah kita dapatkan fakta itu. Demikian, Mas Aros. Sudah sekaligus terjawab ya, Mas Yus ya. Oke, terima kasih. Kita ke Mas Kevin. Izin Mas Budi dan juga Pak Dirdik memastikan aja, berarti
yang istri kedua bupati itu aja. Status dari saudara SC yang merupakan istri atau pihak keluarga, bagaimana statusnya saat ini? Ada lagi kawan-kawan? Mas Mario, selamat datang. Oh, baru datang. Ada lagi pertanyaan khusus terkait dengan perkara ini? Oke, sambil persiapan mungkin bisa direspon dulu Pak Dirdik, pertanyaan dari Mas Kevin. Jadi untuk istri keduanya tadi memang sempat diamankan karena yang ditemukan oleh tim di lapangan tadi ketika ke rumahnya SA yang ada hanyalah istrinya itu sebagai saksi dalam perkara ini. Artinya itu pihak-pihak yang diduga juga tadi menggunakan mobil hasil yang pemberian dari ZKN. Jadi itu akan dimintain keterangan mungkin lebih lanjut, itu akan diperiksa secara intensif bagaimana penerimaannya seperti apa. Jadi untuk status istri kedua SA adalah sebagai saksi dalam perkara ini. Seperti itu ya Mas Kevin. Oke, terjawab Mas Kevin ya, status dari saudara SC ataupun perannya dalam perkara ini. Ada lagi kawan-kawan? Mas Mario? Silakan. Ya, silakan. Nambahin lagi. Saya belum baca baru nyampe, belum baca kronologis atau konstruksi perkara. Tapi yang jelas informasi yang saya peroleh itu justru ada istri ketiga yang justru lebih banyak memanfaatkan harta-harta dari tersangka bernama Indah Sari. Dalam status dia merupakan juga PNS. Apakah KPK akan mendalami bagaimana dia bisa memperoleh status PNS-nya di Pemkab setempat? Nah kemudian menurut tracking ini kan kawan ini petualang dalam artian cukup banyak menyimpan asetnya itu di wanita-wanita pujaan gitu loh. Kalau saya lihat ini bukan berhenti kepada istri kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kira-kira apakah KPK akan mendalami ke sana? Ini kan profilnya cukup menarik dengan bangganya memejeng baju istri ketiga dengan PNS bernama Indasari, terus ada yang lain-lainnya. Nah, apakah KPK sudah ke sana? Terus kemudian kalau dari pengembangan kasus Kwan-Sing pertama itu kan berkembang. Dari kalau ini mungkin konstruksinya saya belum membayangkan ya konstruksi yang saya tahu di kasus ini. Tapi dari belajar dari referensi yang pertama Andi Putra itu bahwa pengembangannya itu ini ada zona yang menarik, zona bebas perdagangan. Dan yang sebelumnya itu belum tuntas yang di kasus Andi Putra. Ada zona perdagangan bebas yang melibatkan banyak para pengusaha barang maupun rokok khususnya. Apakah ini akan disinergikan dengan kasus bea cukai KPK yang terkait soal cukai-cukai rokok? Nah Batam termasuk kayak Batam ini kan banyak zona yang sebenarnya menjadi bahasa mesin uang bagi para aparatur di bidang cukai. Orang yang pernah bertugas di wilayah ini tentu sudah menjadi raja keruk. Kapal keruk lah intinya. Nah ini apakah bisa disinergikan antara para pemain-pemain cukai pejabat di Jawa, Jawa Tengah ada Jatmiko, ada Jawa Timur Orlando, ada yang dan ini semua sempat bertugas di wilayah tersebut. Apakah ini bisa disinergikan nanti ke depan? Dan kemudian terkait ranah politik, apakah ini ada kaitan juga ke ranah politik? Setahu saya, informasi yang saya peroleh nih orang kan dari awalnya dari partai A, kemudian dia lompat ketika Pilgub, partainya menginstruksikan pilih si A, dia pilih si B. Nah si B yang dia pilih menjadi tersangka di sini, Abdul Wahid. Nah ini apa ada interseksinya, ini agak menarik kalau bicara konteks politik dalam kasus ini banyak tarikannya. Apakah KPK akan mendalami itu? Karena instruksi partai sebelumnya dia ketika menang menjadi bupati menginstruksikan memilih si A, tapi dia malah memilih B dan kemudian akhirnya dia dipecat dari partai tersebut. Ya itu aja paling, makasih. Oke.
Terima kasih Mas Mario. Selain pertanyaan juga banyak informasi yang disampaikan. Ya. Ada lagi kawan-kawan? Oke, ditutup dengan pertanyaan Mas Mario. Silakan Pak Dirdik. Baik, terima kasih Mas Mario. Yang tadi datangnya agak telat nih. Jadi betul tadi memang ada informasi pihak-pihak lain ya yang menyimpan aset-aset diduga yang dimiliki oleh saudara SA. Tapi nanti itu menjadi bahan di proses penyidikan ke depan yang sedang berjalan, karena memang ini peristiwanya tertangkap tangan, mungkin rekan-rekan memahami ada keterbatasan tim penyelidik, sehingga harus kemudian diserahkan ke tim penyidik. Untuk informasi terkait tadi istri ketiga, seorang PNS, itu menjadi informasi yang penting juga nanti akan didalami oleh tim penyidik. Tapi apakah nanti memang hasil klarifikasi dan temuan hasil-hasil kegiatan di proses penyidikan yang sedang berjalan, misalkan dari barang bukti elektronik, atau pihak saksi-saksi yang menjelaskan ada pihak-pihak lain yang juga ikut menikmati, ya tentunya itu akan dilakukan klarifikasi secara mendalam oleh tim penyidik. Untuk konstruksi penyidikannya seperti apa nanti berkembangnya kepada kegiatan-kegiatan di zona bebas kawasan ya, FTZ kalau tidak salah. Dulu itu juga sudah menjadi ada 2 kepala daerah kalau tidak salah yang sudah pernah kita lakukan proses penyidikannya dan sudah menjalani proses pemidanaan. Itu juga menjadi tambahan informasi apakah nanti ada kaitannya dengan hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan zona bebas dan cukai ya. Apakah nanti juga bisa dikonstruksikan terhadap kegiatan-kegiatan penyidikan OTT terhadap pejabat bea cukai yang kemarin, itu juga akan dilakukan pemeriksaan secara intensif, Bang Mario ya. Untuk ranah politik, KPK murni ini adalah penegakan hukum, bahwa kebetulan fakta yang terjadi kemudian kemarin tadi disampaikan oleh Bang Mario, ada pemilihan-pemilihan ke gubernur, kemudian gubernur juga dilakukan penangkapan, itu juga di luar konteks kegiatan penegakan hukum yang kami jalani. Jadi murni tim adalah meneruskan pengaduan-pengaduan dari pihak masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi. Kemudian apakah nanti itu akan berkembang kemudian kepada pihak-pihak lain atau bahkan untuk persangkaan pasal-pasal lain, karena misalkan banyak aset-aset ditemukan kepada pihak-pihak tadi yang juga menikmati, itu juga akan didalami di proses penyidikan ke depannya. Seperti itu Bang Mario, terima kasih. Terima kasih Pak Didik. Sepertinya cukup untuk perkara ini ya, tidak perlu dipaksakan kalau memang semua yang ingin ditanyakan sudah terjawab ya dengan sangat lengkap oleh Pak Ahmad Taufik. Kita akan buka untuk sesi berikutnya perkara lain. Mohon untuk langsung on point karena kita juga melihat waktu supaya kawan-kawan jurnalis juga bisa segera menuliskan beritanya ya dari perkara ini. Sudah ada yang angkat tangan, sisi depan ada Mbak Satsya, sisi belakang ada Mas Sabir yang selalu sabar menanti. Silakan Mbak Satsya. Selamat sore Pak, mau tanya soal di kasus pengadaan notifikasi, dugaan korupsi pengadaan notifikasi Telkom dan BRI. Itu selain pihak bank dan dari PT Telkom itu, apa benar ada dugaan keterlibatan petinggi Telkomsel dalam kasus tersebut? Nah, itu juga akan didalami atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua di kasus bea cukai, itu kan ada keterlibatan sejumlah pihak lain seperti BPOM, Kemendak, dan ada setoran-setoran rutin juga yang diberikan. Dan itu terungkap di persidangan gitu Pak, dari BAP. Nah itu apakah nantinya KPK akan masuk ke situ gitu, atau cuman atau ya udah aja itu jadi fakta sidang yang kita juga nggak tahu kelanjutannya seperti apa gitu. Terus untuk kasus bea cukai juga itu setelah
BBP ini masuk ke persidangan, terus tindak lanjut selanjutnya apa gitu Pak? Apakah ada pengembangan gitu? Karena mengingat ada Deddy Congor juga menerima uang, kemudian ada Dirjen Bea Cukai juga menerima uang. Itu tindak lanjutnya gimana? Apakah ada pengembangan atau sprindik baru gitu? Tuh kemudian di kasus banyak nih Pak, maaf ya. Kemudian di kasus KSO Abi Praya itu Pak, gedung Lamongan, Pemkap Lamongan. Nah itu pertanyaannya, kan tadi juga diperiksa Direktur Operasi 1. Nah itu apakah didalami terkait modus pinjam bendera yang ternyata dikerjain bukan sama PT itu gitu, tapi dikerjain sama pihak yang lain. Itu aja Pak dulu sementara, nanti kalau ada yang kurang saya tambahin. Masih ada yang kurang ternyata ya. Ada 3 perkara yang ditanyakan Mbak Sasha terkait dengan notifikasi perbankan di BRI dan Telkom, perkara Bea Cukai dan juga perkara Lamongan. Kami catat semuanya Mbak Sasha. Kita bergeser ke Mas Sabir, silakan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Taufik, Mas Budi. Ini ada 2 perkara saja Pak, saya nanya. Kebetulan hari ini ada jadwal pemeriksaannya. Yang pertama soal gratifikasi metrik ton batubara kukar tersangkanya kan ada Rita, kemudian ada 3 korporasi yang sudah KPK tetapkan tersangka, Sinar Kumala Naga, Alam Jaya Bara Pratama, dan Bara Kumala Sakti. Hari ini ada jadwal pemeriksaan Kristianto, Direktur PT Alam Jaya Bara Pratama, kemudian perwakilan dari Alam Jaya Pratama dan perwakilan PT Bara Kumala Sakti. Secara spesifik khusus untuk saksi Kristianto ini, apa yang didalami? Kalau dilihat kan 2 PT, unsur perusahaan ini kan tersangka korporasi yang diperiksa nih Pak. Apakah memang mereka termasuk saksi Kristianto dan perwakilan dari PT Alam Jaya Pertama dan BKS itu juga dikonfirmasi terkait aliran-aliran uang gratifikasi kepada tersangka Rita maupun sebelumnya kan ada Khairuddin juga ya, dan dugaan TPPU terhadap mereka. Yang berikutnya masih soal kasus yang sama gitu ya. Untuk perkara ini apakah benar KPK menjadwalkan saksi AA itu untuk pemeriksaan tanggal 3 di Solo? Apakah benar jadwal pemeriksaannya di Solo? Semestinya hari ini jadwalnya Pak, informasinya begitu yang saya terima, tanggal 1, tapi kemudian diminta untuk ditunda penjadwalan ulangnya tanggal 3 di Solo. Nah, kemudian masih juga kasus ini, kenapa pemeriksaan yang terkait langsung dengan mereka, misalnya ada Nabil Husin, kemudian ada Said Amin, ada AA, Ahmad Ali maksud saya tadi, kemudian itu di pemeriksaannya bukan di gedung KPK. Kenapa? KPK apakah ada order tertentu dari pihak-pihak tertentu gitu ya, misalnya selevel jenderal polisi gitu ya, untuk kemudian pemeriksaannya dipindahkan dari gedung KPK ke wilayah gitu. Ini kasus. 3 pertanyaan untuk kasus ini. 1 pertanyaan untuk kasusnya Haji Pak. Hari ini ada penjadwalan Fuad dari travel, Fuad Hasan Masyhur dari Maktur. Itu kan pemeriksaannya kemudian dia konfirmasi tidak hadir karena tidak sedang berada di dalam negeri. Pertanyaan saya sederhana Pak. Ini kan orang yang diduga memiliki peran yang signifikan dalam perkara ini ya. Nah, kenapa KPK tidak melakukan pencegahan atau memperpanjang pencegahannya Pak? Biar ketika dibutuhkan keterangannya sedang berada di dalam, dibutuhkan keterangan oleh penyidik itu tidak sedang berada di luar negeri tapi di dalam negeri. Kenapa tidak dicegah atau diperpanjang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 2 perkara dari Mas Sabir terkait dengan gratifikasi metrik ton batubara di Kukar dan juga perkara haji. Kayaknya Mbak Sasha, Mas Sabir ini sudah mewakili pertanyaan dari semuanya. Satu lagi. Pak, sama di kasus imigrasi soal Silmi Karim itu Pak, itu sejauh ini KPK apakah sudah menemukan adanya setoran dari Kanim lain gitu ke Silmi Karim secara langsung gitu Pak? Nah yang kedua, biro jasanya itu
apakah benar mereka semua itu diperas atau memang ada yang secara sukarela gitu memberikan supaya cepat aja gitu Pak, karena kita tahu kan biro jasa suka menjanjikan hal-hal yang biar cepat bayar aja gitu. Itu aja Pak, makasih. Oke, terima kasih Mbak Satsia. Terkait perkara imigrasi. Sebentar, Mas Mario tadi sudah angkat tangan duluan. Silakan Mas Mario. Ya, izin nambahin aja. Ya, soal imigrasi IMIPAS aja. Ya, ini saya belum dapat nih, teman-teman mungkin juga belum dapat terkait report dari pengembangan kasus Hilmi. Ini kayaknya memang udah menyinggung banyak sektor, tapi belum ada update yang substansi, yang kalau bahasa Islam itu yang hakikat dari update ini. Yaitu terkait Hilmi ini sejauh mana sih sudah dibongkar di jaringnya ini. Kan ini sudah mendekati misalkan adanya pusaran kasus mafia di imigrasi ini gitu loh. Masuk ke misalkan di Bali gitu. Sejauh mana sih update kaitan permainan Hilmi ini di Bali? Setahu saya ini ada pertarungan yang cukup besar antara mafia-mafia yang ada di internasional, sehingga sering kali kita mendapat informasi banyaknya buronan masuk ke Bali, kemudian ketangkap. Ini bayaran semua ini pakai duit semua. Nah, setahu saya ini ada jaringan Hilmi ini masuk ke jaringan mafia-mafia Rusia yang dikenal di dunia internasional itu namanya Nikolai Astakin. Nah, kemudian mempunyai kaki tangan para bohir-bohir yang mengalokasikan dananya itu di Bali demi kepentingan itu, diantaranya Andre Frey. Tapi sebenarnya Andre Frey ini justru tidak disukai oleh pemain-pemain lokal di Bali, sehingga bertarunglah dia dengan orang yang disukai pemain lokal, yaitu Sergei Solonin. Nah, ini pertarungan perusahaan besar dan mafia besar. Kalau Andre Frey itu Park Q residen dan yang lawannya itu Nuanu. Nah, otaknya ini sebenarnya Sergei Solonin yang merupakan mafia perpanjangan tangan dari Nikolai Astakin yang berada di Rusia. Nah, kemudian bagaimana bisa sampai ke Hilmi untuk mengenal mafia internasional itu justru melalui orang lokal bernama Kenia. Kenia ini yang mempunyai hubungan di antara lingkungan. Dan Kenia ini siapa? Anaknya dari Yusril Indra Mahendra. Apakah KPK sudah mendalami rangkaian ini? Kan pertarungan ada residen besar namanya Parkyu dengan Nuanu Property Group. Ini properti yang main, yang bergandengan tangan dengan para mafia di Rusia. Apakah KPK sudah masuk ke semacam pertarungan mafia yang ikut properti dengan main-main memasukkan orang-orang yang bermasalah ke Bali, ke Indonesia? Ini kan duit semua, dan kemudian orang yang bermain itu bermain juga di dalam konteks bisnis. Dalam hal ini, baik itu properti, mau itu residen, maupun villa, maupun yard yang mahal-mahal itu semua satu rangkaian. Dan Hilmi ini menerima setoran dari bohir-bohir besar internasional. Apakah KPK sudah sampai di sana? Ya itu aja pertanyaan, karena saya belum menerima update. Menerima update bagaimana perkembangan Hilmi. Kalau saya sudah, saya petain rangkaian nomor telepon, rangkaian semua jaringan Rusia yang ada di Bali maupun sampai ke pusat gitu loh. Siapa-siapa yang terlibat, nomor teleponnya ini bagaimana? Bisa dikirim. Silakan nanti saya kirimkan. Okay. Terima kasih Mas Mario. Ini jurnalistik investigatif ya kan, banyak informasi yang diberikan Mas Mario dan tentunya bisa menjadi pengayaan bagi KPK. Silakan Mas Rio. Ya, sore lagi Pak Taufik, Mas Budi. Ini
dari hasil penggeledahan kasus Muara Enim yang BPK, hasil penggeledahan di BPK Sumsel kan KPK menemukan dugaan intervensi dari BPK Pusat gitu ya. Mungkin bisa dijelasin dugaan intervensi itu dalam bentuk apa? Apakah ada bukti chat atau dokumen perintah berkop BPK RI atau seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terkait dengan hasil penggeledahan perkara audit BPK di Muara Enim. Silakan Pak Taufik. Baik, terima kasih. Cukup banyak nih, Mas Budi. Ya. Satu ya, coba kita ya walaupun tidak terlalu mungkin dalam, karena memang teman-teman menanyakan update status proses penyidikan yang sedang berjalan. Jadi mungkin ada hal-hal yang memang tidak bisa kita sampaikan secara detail, tapi coba kita berikan update sesuai porsi yang memang ini menjadi pertanggungjawaban kita selaku informasi publik ya. Tentunya kita akan pilah-pilah. Yang pertama dari Mbak Tasya tadi ada petinggi Telkomsel ya di perkara notif. Jadi gini, untuk proses penyidikan perkara notif ini kan baru naik ke penyidikan. Jadi teman-teman penyidik juga masih melakukan pendalaman-pendalaman dokumen dari hasil penyidikan, kan ini memang dari penyelidikan terbuka. Jadi dokumen-dokumen dan hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan di saat penyelidikan itu sedang didalami oleh tim penyidik. Bahwa nanti apakah ada pihak-pihak selain di pihak Bank BRI terkait dengan pengadaan notifikasi, layanan notifikasi perbankan yang bekerja sama dengan pihak Telkomsel, ya nanti kita akan dalami apakah memang itu menjadi kebutuhan tim penyidik untuk kecukupan alat buktinya. Tetapi kami pastikan bahwa apabila memang ada fakta-fakta terkait perbuatannya, tentu kita akan dalami dan dilakukan pemanggilan-pemanggilan. Karena memang namanya perkara kan ketika layanan notifikasi itu tidak bisa berdiri sendiri ya, itu mesti dengan pihak provider. Sementara itu kemudian berikutnya terkait persidangan PC bahwa betul ini sudah termasuk tersangka terakhir BBP. Sudah kita lakukan pelimpahan ke tim JPU dan dalam waktu dekat akan dilakukan persidangan. Terkait dengan pihak-pihak lain yang menjadi fakta-fakta hasil persidangan, itu juga sudah menjadi catatan di tim penyidik ketika di proses penyidikan yang sedang berjalan. Jadi untuk update-nya perkara BC, kita tim penyidik sudah membuatkan laporan-laporan kepada pimpinan, nanti juga akan ditentukan bagaimana proses baik terkait fakta persidangan dari tim JPU maupun dengan hasil penyidikan yang sudah dituntaskan oleh tim penyidik. Apakah nanti itu akan diteruskan ke pengembangan penyidikan-penyidikan dengan tersangka-tersangka yang lain ataukah seperti apa, itu nanti menunggu baik hasil laporan tim penyidik yang disampaikan ke pimpinan untuk dilakukan expose maupun fakta-fakta di persidangan menunggu laporan dari tim JPU. Seperti itu. Kemudian ke perkara berikutnya untuk Pemkab Lamongan, bahwa betul ini masih ada pemeriksaan saksi. Jadi fokus untuk perkara Lamongan, ini tim penyidik sedang menyelesaikan berkas perkaranya untuk kita lakukan pelimpahan ke JPU karena memang ini perkaranya sudah lama dan hasil PKN dari PPK sudah keluar sehingga saksi-saksi ini mengkonfirmasi fakta-fakta yang berkembang dari hasil laporan PKN pembangunan Pemkab Lamongan. Yang kedua juga pemilihan saksi-saksi ini juga difokuskan kepada aset recovery. Jadi ketika proses penyidikannya sudah ke tahap pemberkasan gitu ya, itu tim penyidik juga lebih akan difokuskan selain ke pemenuhan unsur-unsur alat bukti di pemenuhan unsur pasalnya dan juga untuk bagaimana aset recovery, ada kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek itu kemudian dikembalikan ke negara. Itu ya Mbak Tasya? Cukup? Oh ada ya? Ada nih, saya sengaja nih. Fokus atau enggak? Ya Mas Budi. Kemudian ke perkara imigrasi. Terkait perkembangan perkara imigrasi, apakah ada setoran dari pihak kanim-kanim yang lain, yang itu yang sedang didalami oleh tim penyidik. Makanya ada beberapa tim penyidik di perkara imigrasi ini, ada pemeriksaan di
pusat, ada pemeriksaan di Jakarta, pemeriksaan panggilan-panggilan yang dilakukan di Jakarta, juga ada tim yang di daerah, ada di beberapa daerah, baik di Jatim dan Bali, itu yang sedang didalami oleh tim penyidik, dan informasi sampai saat ini memang bahwa kanim-kanim sama halnya dengan kanim-kanim yang di Jakarta Barat, itu perlakuannya, setorannya seperti apa, karena tadi dulu pernah kita sampaikan bahwa untuk otorisasi klik ACC terkait izin tinggal itu memang ada kewenangannya di otoritasnya di pusat. Sehingga kanim-kanim yang lain juga kita sedang mendalami apakah modelingnya seperti apa. Nanti itu akan dirumuskan oleh si penyidik ketika semua proses penyidikannya sudah lengkap. Bahwa untuk biro jasa, apakah benar itu diperas? Fakta yang ditemukan sampai saat ini bahwa betul itu biro jasa hanya memproses sebagaimana prosedur yang sudah ditetapkan oleh imigrasi, tapi kemudian ada tambahan-tambahan pungutan, yang itu kemudian dari biro jasa itu merasa itu adalah di luar pungutan resmi, sehingga itu masuk kategori pemerasan. Kemudian lanjut ke Mas Zabir ya, terkait perkara metrik ton kukar. Ya ini hari ini dan beberapa hari ke depan memang bagaimana kami sampaikan untuk perkara-perkara yang sudah lama tempusnya atau penyidikannya sudah diterbitkan sebelum 2026. Ini kita sedang intensif untuk dilakukan penyelesaian perkaranya. Sehingga kepada pihak-pihak yang mungkin dilakukan pemanggilan-pemanggilan itu untuk melengkapi proses pemberkasan yang sedang berjalan. Termasuk kemudian ada pemeriksaan dari pihak korporasi. Jadi betul bahwa untuk pengembangan perkara tersangka R dan HK itu, dan kemudian ada korporasi, itu adalah pengembangan dari perkara metrik ton. Kemudian ada perkara TPPU juga, hingga itu perlu pemenuhan unsur-unsur TPPU-nya karena ada aliran-aliran penyimpanan aset yang perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak korporasi. Ya, kemudian ada pemanggilan-pemanggilan kepada saksi-saksi dari pihak korporasi. Untuk mekanisme pemeriksaan, kenapa ada beberapa saksi tadi yang diketahui oleh Mas Sabir ya ditanyakan, ada saksi AA, ada Said Amin. Gini, jadi untuk tempat pemeriksaan memang di penyidik sesuai dengan kewenangannya dan juga diatur di dalam hukum acara juga boleh dilakukan di tempat-tempat lain selain di KPK. Sepanjang memang kegiatan-kegiatan itu bersesuaian dengan jadwal atau agenda-agenda pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik. Jadi untuk yang perkara ini, perkara kukar ini karena memang beberapa tempat lokus kejadiannya ada beberapa tempat di Kukar, juga ada di Jakarta dan tempat-tempat lain. Ada kepentingan tim penyidik apabila tim penyidik sedang melakukan kegiatan pemeriksaan di luar Jakarta, kemudian ada saksi yang dipanggil, kemudian meminta untuk diperiksa di daerah gitu misalkan, itu juga bisa jadi pertimbangan. Karena ini memang tadi kepentingannya ini perkara lama untuk percepatan tadi. Tetapi normalnya memang mestinya dilakukan sesuai dengan di surat panggilan yang sudah dikirimkan. Tapi kemudian apabila ada permohonan seperti itu akan disesuaikan dengan agenda kegiatan tim penyidik. Kalau memang betul tadi ada di Solo, artinya tim penyidik kebetulan ada kegiatan di Solo. Bukan kemudian tidak ada kepentingan di Solo gitu, kemudian ada saksi yang meminta di sana terus penyidik ke sana gitu. Itu bukan seperti itu. Karena biasanya yang dilakukan adalah ada kegiatan di daerah, kemudian saksinya lebih untuk kecepatan dan mobilisasi itu minta diperiksaan di daerah. Kemudian untuk perkara haji, betul ada kepentingan-kepentingan untuk penyelesaian berkas perkara, karena ini sudah saya melihat untuk proses perkara haji penyelesaian pemberkasannya. Jadi ada mungkin kekurangan-kekurangan pemeriksaan untuk beberapa tersangka yang lain yang perlu dikonfirmasi ke saksi-saksi termasuk saudara F ya. Jadi ada beberapa yang perlu dikonfirmasi ulang lagi karena saksinya kan kita ada nambah dari awalnya ada 2, kemudian ada 2 lagi. Nah itu yang kemudian mungkin
oleh tim penyidik dilakukan klarifikasi ulang untuk tersangka-tersangka yang baru terkait ada saksi-saksi yang juga belum pernah diperiksa di perkara yang tersangka yang kedua, itu juga dilakukan pemanggilan ya, termasuk mantan Menpora juga kita lakukan pemeriksaan. Itu untuk melengkapi berkas perkara terhadap yang 2 tersangka baru di perkara kuota haji. Jadi Mas Sabir cukup ya itu. Lanjut ke Bang Mario ini. Ini lebih banyak mungkin terkait informasi yang juga sangat penting. Dan ini butuh memang masukan-masukan atau informasi-informasi tambahan apabila memang teman-teman jurnalis atau masyarakat mengetahui ada fakta-fakta yang dirasa dibutuhkan oleh tim penyidik. Seperti tadi disampaikan oleh Bang Mario. Untuk update-nya sendiri bahwa pemeriksaan-pemeriksaan terkait perkara imigrasi ini memang sedang dilakukan intensif oleh tim penyidik. Jadi begini, kenapa pengembangan terkait perkara imigrasi tadi dengan tersangka S tadi belum ada update yang signifikan menurut Bang Mario. Tapi sebetulnya tim penyidik sudah beberapa tadi saya sudah sampaikan pemeriksaan pemanggilan di beberapa daerah Bang Mario. Jadi ini memang difokuskan terlebih dahulu karena mungkin rekan-rekan ketahui untuk perkara yang khususnya dari tertangkap tangan ya, itu penahanannya kan berjalan. Argonya jalan terus, ada masa penahanannya yang itu akan diperhitungkan oleh tim penyidik untuk pemenuhan kecukupan alat bukti terkait unsur-unsur pasal yang ada dulu. Sehingga kemudian apabila nanti karena ini penahanan terus berjalan untuk pengembangan-pengembangan ke hal-hal lain terkait tadi ada jaringan luar negeri internasional gitu yang juga indikasi juga melibatkan tersangka-tersangka yang kita tangani itu juga menjadi bagian yang akan didalami oleh tim penyidik. Tapi untuk update-nya sejauh ini memang tim penyidik sudah beberapa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di daerah. Ada yang di Bali, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jakarta. Ini untuk pemenuhan kecukupan alat bukti di perkara pokoknya. Karena masa penahanan terus berjalan. Sehingga jangan sampai penahanan sudah habis gitu. Karena fokus ke pengembangan yang tadi, kemudian tim penyidik melalaikan untuk yang pasal-pasal pokoknya, itu pemerasan. Nah itu sedang digali kepada saksi-saksi yang sudah dilakukan pemanggilan-pemanggilan. Yang terakhir dari Mas Rio ya. Ini untuk Muara Enim, perkara Muara Enim BPK. Jadi betul ada update kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik di Muara Enim, di BPK Perwakilan Sumsel. Jadi ada beberapa dokumen-dokumen formil terkait pemeriksaan untuk audit keuangannya, laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan di pemerintah Sumsel ya khususnya, karena ini BPK Perwakilan. Memang ada dokumen-dokumen yang arahnya itu mau tidak mau harus dilaporkan ke pusat. Sehingga indikasi-indikasi bahwa pihak pusat kemudian diduga ada terlibat atau intervensi, itu menjadi bagian yang akan didalami oleh tim penyidik atas temuan-temuan hasil penggeledahan tadi. Tentunya apabila memang nanti dari klarifikasi saksi terkait di proses penggeledahannya, kita akan tanyakan tentunya oleh tim penyidik ketika memang itu. Kenapa ini misalkan dokumennya ini dikirimkan ke pusat, apakah hanya sekedar formalitas atau memang kemudian didiskusikan di tingkat pusat, itu yang akan didalami oleh tim penyidik di proses ke depannya. Seperti itu, Mas Rio. Cukup? Ya, terkait ya, masih yang terkait. Silakan. Penutup, Mas. Izin kalau nggak salah itu hari Senin atau pekan lalu itu diperiksa Kandim Tangerang. Ya. Itu Ade Hastasari apa siapa gitu namanya. Dan kemudian ada kaitannya juga dengan PAS, lembaga pemasarakatan. Artinya apakah KPK firm hanya melakukan pensekatan dalam hal imigrasi saja, kok PAS-nya enggak gitu loh, pemasyarakatannya enggak.
Karena saya tahu ada kinerja yang luar biasa dari KPK terkait pengungkapan PAS. Ketika KPK menangkap Kalapas Sukamiskin, itu terbukanya bagus banget. Artinya kenapa KPK tidak mengembangkan kasus Silmi ini ke PAS-nya? Karena banyak orang nggak akan pernah tahu terkait penahanan orang-orang luar negeri yang WNA di dalam negeri itu duit semua. Dan tidak hanya itu, justru yang PAS ini juga bermain. Kalau di situ ada klik tempat tinggal, di sini ada klik namanya remisi, klik potongan hukuman, kliknya itu duit semua. Kita tahu ada rate-nya antara klik-klik yang satu dengan klik-klik yang lain. Kenapa? Dan informasi yang saya peroleh dari Kanib ini justru lebih besar kepada PAS terkait klik-klik. Banyak tahanan yang ada di KPK yang justru memilih di Tangerang ya karena klik itu. Kita tahu siapa dulu, Talaut di sana, cepet dia keluar. Talaut, terus siapa yang berperkara di KPK ini di sana. Jadi cepet keluarnya. Karena ada klik-klik tadi, klik remisi, potongan sampai hari raya Islam Abangan ya dapat remisi tuh. Iya, yang Sayuti Melik apalah si Anu meninggal lah. Oh dapat. Gimana? Coba KPK agak report dikit. Makasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir. Silakan Pak Dirdik. Baik, terima kasih Bang Mario. Itu menjadi informasi tambahan juga bagi kami, tim penyidik. Tetapi kami perlu pastikan bahwa kepentingan penanganan perkara itu murni untuk memenuhi kecukupan 2 alat bukti. Artinya tadi saya sudah sampaikan bahwa peristiwa yang tertangkap tangannya imigrasi ini penahanannya sudah berjalan. Jadi tentunya tim penyidik akan lebih memprioritaskan untuk kecukupan alat bukti berkas perkaranya terlebih dahulu untuk yang pemenuhan pasal pokoknya. Untuk terkait hal-hal tadi informasi-informasi tambahan bahwa betul ada misalkan di lembaga pemasyarakatan kami juga tim KPK juga sudah pernah menangani, itu menjadi bagian informasi-informasi tambahan yang ketika nanti pemenuhan perkara pokok atau kecukupan 2 alat bukti untuk penanganan perkaranya atau berkas perkaranya yang nanti penahanan sedang berjalan ini itu menjadi tambahan. Dan apabila memang ditemukan kecukupan 2 alat bukti, tentu pastinya KPK tidak akan segan-segan untuk membuat laporan pengembangan penyidikan gitu. Tapi kami mau pastikan bahwa update proses penyidikannya terus berjalan, tapi untuk pemenuhan unsur pasal di perkara induknya, di perkara pokoknya yang sedang berjalan itu menjadi fokus atau prioritas utama tim penyidik untuk didalami dan dicukupkan 2 alat buktinya gitu. Jangan sampai nanti ini penahanan berjalan, proses sidang itu malah lebih condong ke pengembangan-pengembangan yang lain. Dan itu menjadi merugikan untuk tim gitu. Sehingga itu pasti nantinya menjadi informasi tambahan yang sangat krusial bagi tim penyidik untuk pengembangan proses penyidikan ke depan. Terima kasih, Bang Mario. Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah memberikan tanggapan secara lengkap.